adik-adik, Shalom semua, berjumpa lagi dengan Lose Jenny. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita. Mari kita duduk rapi, tidak sambil makan atau lari-larian ya, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa dan memulai sekolah minggu kita, mari kita angkat pujian Firman Tuhan ku dengar. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua boleh dalam keadaan baik dan sehat semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lose akan cerita dari kitab Keluaran pasal 5 sampai Keluaran pasal 11 adik-adik, tentang 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir. Nah, adik-adik ada yang pernah tahu ceritanya? Nah, Lose mau tanya dulu, siapa yang diutus oleh Allah untuk menghadap Raja Firaun? Benar adik-adik, Musa yang diutus oleh Allah menghadap Raja Firaun. Untuk apa adik-adik? Untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir adik-adik. Tetapi apakah Raja Firaun mau melepaskan bangsa Israel? Nah, lalu Musa dan Harun saudaranya pergi menghadap Raja Firaun. Musa berkata kepada Raja Firaun, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi?" Nah adik-adik, Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel adik-adik. Malahan Raja Firaun memberi mereka pekerjaan yang lebih berat lagi. Sehingga adik-adik mereka berseru kepada Allah. Allah berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan kepada Firaun." Lalu Allah memberikan hukuman kepada Raja Firaun dengan memberikan tulah yang pertama adik-adik, yaitu air di sungai Nil berubah menjadi darah adik-adik. Wah, sehingga ikan-ikan di sungai Nil semua mati adik-adik. Sungai Nil berbau busuk sekali adik-adik. Orang Mesir tidak dapat minum ataupun mereka mandi lagi dari sungai Nil karena air itu telah berubah menjadi darah adik-adik. Melihat hal itu, hati Firaun tetap keras adik-adik. Dia tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Kemudian Allah memberikan tulah yang kedua. Tulah yang kedua adik-adik yaitu katak adik-adik. Katak-katak yang sangat banyak bermunculan di seluruh tanah Mesir. Katak-katak itu meloncat masuk di dalam rumah, bahkan di istana Firaun penuh dengan katak. Tetapi Raja Firaun tetap berkeras, tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Kemudian Allah memberikan tulah yang ketiga adik-adik, yaitu nyamuk adik-adik. Nyamuk yang sangat banyak hingga pada tubuh manusia maupun tubuh binatang adik-adik. Nah, tetapi hati Firaun masih saja keras adik-adik. Lalu Allah memberikan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat.
lalat pikat itu sangat banyak, masuk sampai di dalam istana Firaun adik-adik, di dalam rumah-rumah pegawainya dan di seluruh tanah Mesir, terkecuali di tanah Goshen adik-adik. Di tanah Goshen adalah tempat tinggal orang Israel adik-adik. Setelah tulah keempat, Raja Firaun tetap saja keras adik-adik. Kemudian Allah memberikan hukuman yang kelima, yaitu tulah penyakit sampar adik-adik. Penyakit sampar ini kena di segala ternak orang Mesir adik-adik. Jadi ternak-ternak orang Mesir semua mati adik-adik. Sementara ternak orang Israel itu tetap sehat. Nah, melihat itu Firaun tetap saja berkeras hati. Dia tidak membiarkan orang Israel pergi. Kemudian Allah memberikan tulah yang keenam adik-adik, yaitu bara adik-adik. Bara atau borok itu kena pada tubuh manusia adik-adik. Bara-bara itu seperti bisul-bisul di kulit kita, gelembung-gelembung bisul seperti itu. Nah, di tubuh manusia bahkan di tubuh binatang juga penuh dengan bara. Tetapi Firaun tidak takut adik-adik, dia tidak mau taat kepada Allah. Lalu Allah memberikan tulah yang ketujuh adik-adik, yaitu hujan es adik-adik. Hujan es yang sangat dahsyat adik-adik. Hujan es ini turun dan menimpa manusia dan ternak orang Mesir adik-adik. Jadi tanaman-tanaman orang Mesir juga kena, sampai pohon-pohon juga kena. Jadi orang Mesir mengalami kelaparan. Mereka tidak ada makanan lagi adik-adik. Tapi Firaun tetap saja keras hati. Dia tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Kemudian Allah memberikan tulah yang kedelapan, yaitu belalang adik-adik. Belalang-belalang itu sangat banyak adik-adik. Dia menutupi seluruh tanah Mesir adik-adik, dan dia memakan habis sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa pohon-pohon. Dari sisa hujan es itu semua dilahap oleh belalang pelahap itu adik-adik. Nah, melihat itu hati Firaun tetap saja keras dan dia tidak mau taat kepada Allah. Lalu Allah memberikan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita, kegelapan di seluruh tanah Mesir selama 3 hari adik-adik. Orang-orang tidak dapat melihat apa-apa, mereka tidak dapat bangun dari tempatnya adik-adik karena saking gelapnya adik-adik. Tetapi pada orang Israel ada terang di rumahnya. Nah, melihat itu hati Firaun tetap keras adik-adik. Dia tidak membiarkan bangsa Israel untuk pergi adik-adik. Kemudian Allah memberikan tulah yang ke-10 adik-adik. Tulah yang paling keras, yaitu anak sulung di seluruh tanah Mesir akan mati. Jadi, beginilah firman Tuhan kepada orang Israel. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung para budak akan mati adik-adik. Tetapi pada orang Israel, Allah berfirman bahwa setiap keluarga Israel harus menyembelih seekor anak domba dan mereka mengoleskan darah domba itu pada kedua kusen pintu dan juga di atas ambang pintu adik-adik. Nah, darah itu akan menjadi tanda bahwa pada tengah malam apabila Tuhan melihat darah itu, Tuhan akan lewat sehingga rumah itu, anak-anak itu akan selamat. Sehingga tidak terjadi kematian anak sulung di keluarga orang Israel adik-adik. Jadi orang Israel akan selamat adik-adik. Nah, pada tengah malam itu adik-adik terjadi kengerian di seluruh tanah Mesir. Semua menangis karena kehilangan anak sulung mereka adik-adik. Dari anak sulung Firaun sampai anak sulung pegawai. Semua ternak orang Mesir juga mati adik-adik. Nah adik-adik, pada malam itu maka menyerahlah Raja Firaun. Ia memanggil Musa dan Harun. Dia berkata kepada Musa dan Harun, "Pergilah, bawalah bangsamu, kambing domba dan lembumu. Pergi dan beribadahlah kepada Tuhan seperti yang kau mau." Nah adik-adik, Allah menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan apa yang Allah kehendaki. Lalu orang Israel yang sangat banyak itu, mereka memulai perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Yaitu apa adik-adik? Tanah Kanaan adik-adik. Dengan Musa dan Harun yang memimpin jalan mereka. Nah adik-adik, Allah kita adalah Allah yang sungguh besar.
Dia tidak hanya menghukum orang yang tidak taat, tetapi Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat-Nya. Allah tidak melupakan umat-Nya, yaitu orang Israel. Allah menuntun umat-Nya keluar dari perbudakan di tanah Mesir dan membawa mereka menuju tanah perjanjian. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya dan selalu melakukan apa yang dikatakannya. Nah, bila adik-adik mengalami kesulitan atau kesusahan ataupun ada cobaan menimpa adik-adik datang kepada Allah. Adik-adik percaya bahwa Allah pasti akan sanggup menolong kita. Karena Allah berkuasa, asal kita mau percaya dan mau taat kepada Allah. Demikian cerita kita hari ini. Nah, Ibu akan membagikan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 3-4. Bunyinya, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ibu ulangi ya, ayat hafalan kita dari Mazmur 121 ayat 3-4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan aktivitas yang akan dikerjakan. Untuk kelas kecil, mewarnai gambar setiap tulah dan digunting gambar itu kemudian ditempelkan sesuai urutan 10 tulah ya adik-adik. Dan untuk kelas besar, adik-adik dapat warnai gambar 1A, kemudian digunting. Lalu gunting ke 10 kotak di 1B. Kemudian adik-adik lipat pada garis putus-putus dengan huruf yang menghadap ke depan. Kemudian adik-adik tempelkan potongan nomor-nomor di lembaran kertas 1B secara berurutan. Lalu tempel potongan di lembaran kertas 1A sesuai urutan tulah yang benar adik-adik. Lalu adik-adik dapat mengisi ayat Alkitab yang benar pada gambar setiap tulah. Nah adik-adik, setelah dikerjakan, adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan ke guru-guru kelas sekolah minggu ya. Baik adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian Rumah Tuhan. Kotor tak terawat, takkan ku biarkan ada yang merusak karena rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga bersihnya seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Bersihnya seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Takkan ku biarkan kotor tak terawat, takkan ku biarkan ada yang merusak karena rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga bersihnya seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa lagi adik-adik.